Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah pengakuan Giselle, maka timbullah permintaan maaf Giselle kepada seluruh Indonesia, orang-orang yang dia sayangi, terutama untuk Mas Gading dan Wijin juga kalau nggak salah ya, saya lupa. Tapi kali ini saya nggak mau bahas lagi karena itu sudah cukup. Dan bukan karena ini adalah Giselle, bukan karena saya juga mengenal dia, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi ya sudah cukup kita membahas ini semua. Dan siapapun dia tadi, siapapun manusianya, semoga jika memiliki aib akan bisa ditutupi. Dan jika ternyata demi keadilan memang harus diungkapkan, ya biarlah ini jadi hak Tuhan untuk melakukan itu. Nah, tapi ini adalah satu hal yang terus kemudian akan menjadi pertanyaan semua orang. Bagaimana perasaan Wijin dan bagaimana perasaan Gading Martin? Ini seharusnya jadi dua video yang berbeda, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka berdua ini berkaitan. Dan karena itu saya akan jadikan satu video. Ini adalah apa kata kartu saya terhadap perasaan mereka berdua tentang pengungkapan dan permintaan maaf Giselle Anastasia. Sebelum saya mulai, terima kasih sudah subscribe dan dukung saya terus dengan subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng jika ternyata kalian ingin berlangganan konten-konten seperti ini. Kita langsung akan menuju ke kartu yang pertama. Ini kartu untuk Wijin. Pebasket nasional ini tentu saja hatinya pasti akan hancur karena melihat ya apa yang sangat dekat dengannya terjadi, bagaimana perasaannya. Dan ini adalah 5 kartu yang akan saya buka. Sebenarnya sudah dibuka sih, akan saya tunjukkan. Seorang panglima perang ditarik oleh kereta kuda untuk menuju ke medan peperangan, dan dia tidak ada keraguan lagi, melaju lurus terus dan tidak tampak akan berhenti. Perasaannya masih tetap cinta, perasaannya masih tetap sama, dan hal ini tidak berubah apapun. Walaupun ada kemarahan di hatinya, seakan-akan memang dibohongi karena ada sesuatu yang tidak dia ceritakan, tetapi ini adalah sesuatu yang dia berusaha untuk berbesar hati. Dan dia berusaha untuk menerima karena ini semua terjadi sebelum hubungannya ada dengan Giselle. Dan memang kita lihat dari wajahnya, dia tampak lebih loose, lebih santai, dan dia tampak selalu menyertai Giselle kemanapun dia menjalani proses ini. Dan memang akhirnya kita lihat bahwa cinta memang tidak segampang itu hilang karena sebuah hal yang memang nggak kita inginkan sekalipun itu terjadi. Dan ini tampak jelas dan bisa kita lihat di banyak tayangan. Juga terakhir di tayangan Nebeng Boy di YouTube Boy William, ditunjukkan bahwa dia masih tetap menyayangi Giselle. Dan dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Tetapi memang saya lihat kalau dia bilang di situ ibunya mendukung dia. Tetapi kita lihat bahwa Wijin bukan, maksudnya keluarga Wijin gak cuma dia dan ibunya. Keluarga Wijin ini adalah keluarga yang banyak sekali ada orang di sana. Dan selayaknya keluarga seperti keluarga Jawa, Batak, Bali, Tionghoa sekalipun, ini pasti akan benar-benar jadi satu pembicaraan. Dan ini bukan satu permasalahan yang gampang karena Wijin is a family man. Saya lihat ke depannya akan ada gangguan berupa hal ini tadi. Ini adalah hal yang wajar terjadi dan memang membutuhkan satu komitmen yang kuat agar ini bisa dijaga. Saya lihat walaupun dia akan tetap kuat dan didukung oleh mamanya, tetapi sepertinya terkesan ada seseorang dan beberapa orang yang lain yang tidak setuju. Karena kalau saya dengar kata-katanya, terutama mama, berarti sebenarnya ada yang lainnya juga yang mungkin berbeda pendapat. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Dan jika Wijin masih tetap ingin meneruskan, saya juga akan mendukung. Tetapi memang ini bukan perkara mudah untuk bisa menyembunyikan semua ini dari orang-orang yang merasa memiliki Wijin dan terus kemudian menyayangi dia dan ingin sumbangsi pemikiran untuk bilang enggak, jangan sama Giselle, masih ada kesempatan dengan yang lainnya. Dan saya lihat di sini memang akhirnya mereka akan bisa tetap bersama. Syaratnya Giselle tidak masuk tahanan. Jika ternyata Giselle sampai menyentuh tahanan, maka mungkin hubungan mereka akan nantinya pasti akan selesai. Dan saya lihat
ada kemungkinan besar mengarah ke sana. Semoga ini tidak terjadi, karena saya pernah ramalkan juga ada satu pertolongan besar yang terus kemudian akan datang, ada dukungan dari banyak orang, dan memang ini terus kemudian akan meringankan sesuatu yang seharusnya lebih besar untuk terjadi. Tapi kita semua berharap ini akan berakhir baik, mengingat ada GMP di sini, dan kita sebaiknya tidak menghakimi, tapi kita belajar dari banyak hal ini, terutama untuk tidak sembarangan menggunakan meminum minuman beralkohol sehingga kita melakukan sesuatu yang mungkin akan kita sesali di kemudian hari. Nah, yang juga dilihat di sini adalah kalaupun ternyata mereka akan menikah, kalaupun mereka ternyata akan meresmikan ini kayaknya harus menyelesaikan kasus yang sekarang ini. Artinya jika kasus ini bergulir masih lama, makin akan besar kemungkinan mereka akan berpisah. Jika kasus ini cepat selesai, ada kemungkinan setelah kasus ini Wee Jin akan segera melamar, dan Giselle nggak punya pilihan, karena ya pasti akan lebih susah untuk mencari pasangan setelah kasus ini terjadi. Nah, ini yang saya lihat di sini, dan pada akhirnya meskipun Wee Jin di sini tetap menyayangi dan ada di sebelah Giselle, tapi keadilan dunia ini pasti akan terjadi. Ada satu hal yang terus kemudian akan selalu menyertai Giselle kemanapun dia pergi. Satu cap yang sudah kadung disematkan dan distempelkan kepadanya, yang kita sebenarnya nggak pernah tahu mengapa ini terjadi dan mengapa itu semua harus seperti ini berakhirnya. Tetapi ini adalah satu hal yang terus akan ada, menyertai, dan ini akan mempersulit setiap langkah yang akan dilaluinya. Semoga akan bisa ada satu hal yang positif yang akan diangkat lagi untuk mengingatkan bahwa Giselle tidak tentang ini saja, dan Giselle lebih daripada itu, karya positifnya masih lebih banyak. Semua orang memiliki sisi negatifnya, dan diambil dari tayangan The Sultan juga, Om Roy Martin di situ sangat bijak mengatakan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelap, dan semoga kita terhindar dari sisi gelap itu tadi terekspos pada siapapun. Nah, ini dari kartu Wee Jin. Bagaimana dengan Gading Martin? Nah, kita akan langsung lihat sebenarnya apa yang terjadi pada Gading Martin. Kita akan 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, sepertinya memang salah satu penyebab dia pergi mungkin adalah kasus ini. Ini adalah penyebab hatinya hancur, penyebab satu-satunya kenapa dia rela untuk berpisah dengan Gempi. Penyebab dia terus kemudian sambil menangis, "Pergilah kasih." Ada kan videonya? "Kejarlah keinginanmu." Sambil nangis. Saya nggak tahu dia tahu atau nggak, tapi perasaan saya sih seharusnya tahu ya. Tapi mungkin tahu tapi nggak ada buktinya, atau ya ini adalah hal yang mungkin membuat dia akhirnya berpisah. Dan dengan ini semua terjadi, tampaknya itu menggali luka lama yang pernah ada, membuat dia semakin terluka lagi. Gading Martin adalah seorang manusia biasa juga, dan seorang pria yang saat itu pernah terluka, ini terluka kembali. Dan dengan ini semua, sebenarnya luka terdalam itu adalah saat ini. Kebayang ada dua wanita, satu yang pernah dicintainya dan satu lagi yang paling dicintainya, yaitu Gempi, harus terluka, dan nantinya Gempi akan hidup dengan hal yang ini tadi akan terus ada. Ini bukan foto yang setelah dibakar terus akan hilang, video yang setelah di-delete terus kemudian nggak ada lagi. Video ini akan stay forever di internet, akan selalu ada sampai kiamat nanti, selama internet masih ada. Dan saya nggak bayangin Gempi nanti akan seperti apa. Maka dari itu sebisa mungkin kita kubur ini semua demi Gempi. Nah, tapi kita ambil manfaat dari kasus ini agar tidak terulang kembali. Dan ini sepertinya memang yang terjadi saat itu. Nah, yang berikutnya terjadi lagi adalah, pertama kali yang diselamatkan oleh Gading adalah Gempi. Dan ini adalah satu-satunya perhatian dia. Gempi adalah, dia mungkin mencintai Gempi lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Gempi ini seperti, ya saya bilang, mungkin Gading saat ini jika nanti saya simpan untuk terakhir aja. Jadi intinya di sini adalah, dengan Gempi harus dia pertahankan, maka mau nggak mau Gading harus ada di belakang Giselle untuk mensupport dia. Gading sepertinya sudah memaafkan, ya walaupun di dalam hati kita tidak akan pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti saya lihat di sini adalah Gading akan mensupport dan akan selalu ada di belakang proses ini tadi. Bahkan sepertinya secara tidak kita ketahui, mungkin Gading akan selalu membantu Giselle untuk bisa menyelesaikan ini. Tetapi
memang nggak akan segampang apapun yang akan dibayangkan. Karena yang saya lihat lagi, setiap sakit hatinya itu muncul, setiap perasaan bahwa dia merasa pernah dikhianati ini tadi, itu akan membuat dirinya ini kemudian menjadi gamang, bingung, dan kemudian tergantung. Di sisi yang lain dia harus menyelamatkan ibunda dari putri sematawayangnya. Di sisi yang lain dia menghadapi kenyataan bahwa dia pernah dikhianati. Ini adalah posisi yang sulit, dan saya belum pernah menemukan kondisi seperti ini di perselebritisan di Indonesia. Dan untuk kalian semua, jika kalian pria dan pernah merasa seperti ini, coba komen kalian di bawah ini gimana rasanya. Tetapi satu-satunya alasan untuk Gading terus bisa tegar dan ingin ini semua bisa di-resolve dengan positif adalah Genbi. Ini adalah salah satu sudut pandang yang harus dirubah setiap kali dia merasa begitu. Tapi saat mengingat perselingkuhan itu tadi, dia pasti akan kembali lagi kebingungan dan gamang seperti ini. Nah, mengingat kartu yang tadi saya katakan, jika ternyata Giselle sampai masuk bui, maka selesai dengan Wijin. Dan jika ternyata Giselle tidak bersama siapa-siapa, malah yang saya perkirakan jauh di masa depan, sepertinya nanti Giselle mungkin akan kembali kepada Gading. Nah, ini adalah satu hal yang juga tidak mungkin untuk terjadi karena mengingat ada Genbi di antara mereka. Dan Genbi di sini perlu diselamatkan. Genbi di sini pasti akan menghadapi stigma yang tidak positif tentang orang tuanya dan akan juga mempatrun kehidupannya dengan cara yang berbeda dibandingkan anak-anak seumur dia yang lainnya. Dan ini adalah satu sinyal yang mungkin akan banyak orang nanti kembali menonton video ini dari masa depan kembali ke masa lalu saat Gading dan Giselle bersama lagi. Halo, apa kabar masa depan? Hari ini COVID masih ada. Oke. Dan saya lihat juga di sini bahwa akhirnya ini semua diambil karena jiwa kebapaan Gading yang memang muncul. Jiwa dia harus menyelamatkan Genbi. Dia ingin Genbi selalu ada di sisinya. Dan apakah saat nanti Giselle kemudian ditarik hak asuhnya, terus kemudian Gading akan mengambil Genbi. Secara Genbi memang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, walaupun Gading adalah seorang ayah yang baik. Nah, keputusan yang berat ini mungkin hanya akan bisa di-resolve dengan satu hal. Jika memang Giselle layak untuk dimaafkan, Giselle layak untuk diingat kebaikannya, Giselle layak untuk diperjuangkan, maka seharusnya mungkin tidak dengan Wijin Giselle akan kembali, tapi Giselle akan kembali kepada Mas Gading. Ini satu video yang saya buat secara subjektif. Saya buat, mungkin saya kebanyakan nonton videonya Gading, terus nonton juga video waktu Gading mempropose Giselle di acara Inbox, jadi saya ke bawah-bawah. Tapi apapun ini adalah vision saya. Dan vision saya seperti kalian ketahui jarang keliru atau meleset. Semoga yang terbaik saja terjadi untuk kita semua. Dan semoga Giselle diberikan kekuatan, pada semua orang diberikan kekuatan menghadapi apapun, dan kita tidak akan mengulang kesalahan itu untuk kapanpun juga. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.